kita tahu bahwa salah satu hutan terbesar, hutan tropis terbesar itu ada di Kalimantan. Dan selalu dibanggakan nih, hutan tropis di Kalimantan, paru-paru dunia lah, jantung dunia lah. Apakah itu masih relevan gitu dengan situasi hutan di Kalimantan saat ini gitu? Pada kenyataannya secara faktual hari ini ternyata sudah mengalami banyak sekali, ibaratkan paru-paru ya, itu sudah banyak yang bolong gitu. Sudah banyak yang bolong gitu. Karena satu hal yang menjadi harapan kami, yang pertama adalah kami pengen bahwa negara berani. Negara tidak jadi pengecut untuk menindak korporasi-korporasi yang benar-benar terbukti merusak lingkungan, mengakibatkan permasalahan sosial, budaya, dan ekonomi di tengah-tengah masyarakat. Salam adil dan lestari. Apa kabar teman-teman sahabat Walhi sekalian setanah air, senusantara? Kembali lagi di Opsi, obrolan penting tapi santai. Ini adalah podcast Opsi edisi kesekian kalinya. Kita ketemu lagi untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan isu lingkungan hidup, agraria, iklim, politik, dan juga hak-hak rakyat atas lingkungan yang baik dan sehat. Dan kami berharap kami bisa terus menyajikan podcast-podcast berikutnya untuk teman-teman sahabat Walhi agar kita bisa terus mengkampanyekan isu-isu lingkungan secara bersama-sama. Nah, kali ini kita ditemanin oleh rekan saya, sahabat saya, Janang Firman. Saya biasa panggil Janang. Apa kabar? Baik. Kawan Janang, baik. Baik, sehat dan luar biasa kayaknya. Luar biasa. Ya teman-teman, Bang Janang ini jauh-jauh dari Kalimantan Tengah ke Jakarta, khusus untuk mengkampanyekan isu-isu di Kalimantan Tengah, secara khusus isu-isu yang berkaitan tentang hutan, sawit, tambang, dan bagaimana dampak dari operasi bisnis ekstraktif tersebut. Nanti kita akan kupas lebih jauh dengan Bang Janang, dan ada yang menarik dari tampilan Bang Janang pada hari ini. Bisa dijelaskan ini apa nih dan apa artinya gitu, ornamen-ornamen ini? Sebenarnya tidak punya arti yang cukup mendalam ya, tapi pada intinya di setiap masyarakat adat Dayak ya, terutama kami orang Dayak di Kalimantan Tengah, biasanya kalau misalkan kami sudah dalam konteks yang seperti ini, biasanya kami dalam posisi persiapan perang gitu. Artinya kami berlawan, kami melawan, dan tidak peduli siapapun yang ada di depan, kami tidak peduli seberapa besar dia, seberapa kuat dia. Ketika kami sudah menyatakan untuk niatan hati untuk berlawan, kami akan berlawan. Itu aja. Oke, berarti sekarang siap untuk berlawan ya? Siap untuk berlawan. Iya. Dan teman-teman, masyarakat adat dan komunitas lokal di Kalimantan Tengah memang sampai hari ini tetap terus berlawan terhadap perampasan ruang, terhadap dampak lingkungan yang dihasilkan dari aktivitas industri ekstraktif seperti yang saya sebutkan di awal tadi, tambang batu bara, pembukaan hutan untuk kebun kayu, lalu kemudian ekspansi sawit yang sangat luas dan sangat cepat sekali. Nah, Bang Janang bisa dijelasin nggak? Kan kita tahu bahwa salah satu hutan terbesar, hutan tropis terbesar itu ada di Kalimantan, dan selalu dibanggakan nih, hutan tropis di Kalimantan, paru-paru dunia lah, jantung dunia lah. Apakah itu masih relevan gitu dengan situasi hutan di Kalimantan saat ini gitu? Bisa dikasih gambaran nggak supaya teman-teman sahabat Walhi yang lain tuh tahu situasi Kalimantan, terkhususnya Kalimantan Tengah saat ini? Ya, baik. Kami cerita sedikit ya, bahwa perlu diketahui bahwa Kalimantan Tengah itu secara kampanye secara global memang sebenarnya betul dikatakan tadi bahwa dia adalah salah satu paru-paru dunia, dan paru-paru dunia ini kemudian menjadi sebuah kemewahan tersendiri bagi Kalimantan. Dia hutan hujan tropis yang memang cukup besar dengan tegakan kayu yang sangat-sangat bagus gitu. Namun akhir-akhir ini kami harus sampaikan secara jujur bahwa Kalimantan Tengah itu sebenarnya luasannya itu 15 juta hektar lebih. Namun
pada kenyataannya secara faktual hari ini ternyata sudah mengalami banyak sekali, ibaratkan paru-paru ya, itu sudah banyak yang bolong gitu. Sudah banyak yang bolong gitu. Karena dari 15 juta hektar lebih itu, sekitar 9 juta hektar lebih itu sudah dikuasai oleh konsesi, dan konsesi itu baik itu sektor kehutanan, industri perkebunan, kemudian baik sektor industri kehutanan, perkebunan ataupun pertambangan. Nah, jadi itu sudah dilakukan penguasaan dan banyak sekali terjadi deforestasi ya. Artinya hutan yang dulu sangat alami, hutan yang kita banggakan dulu dengan kayu-kayu yang cukup besar, dia bisa menjadi kekuatan kita untuk area serapan air. Nah, itu sudah banyak sekali mengalami kerusakan ya, terutama hari ini. Kejadian itu mulai memuncak ketika di tahun 2015. Ketika terjadi peristiwa kebakaran hutan dan lahan sampai di tahun 2023 yang cukup besar ya. Nah, itu yang kemudian kita menganggap bahwa hari ini selain ancaman deforestasi, pembabatan hutan dan lahan, kebakaran, apalagi hari ini juga akhir-akhir ini malah terjadi banjir gitu. Akhirnya yang dulu hamparan hijau akhirnya yang kelihatan itu hanya genangan air gitu kalau di musim penghujan. Nah, itu yang terjadi di Kalimantan Tengah hari ini, dan kita harus jujur katakan itu. Bahkan banyak sekali di kabupaten-kabupaten di Kalimantan Tengah itu ketika kita masuk ke wilayahnya, itu sudah banyak sekali yang sudah hutan-hutan yang tergunduli gitu. Nah, kalaupun teman-teman mau ke Palangkaraya gitu, atau mau nanti akan ke Palangkaraya, ketika teman-teman mendarat di Bandara Cilikriwut, nah itu teman-teman akan melihat hamparan hijau hutan Kalimantan. Tetapi, nah ada tetapinya juga, kami juga perlu sampaikan bahwa hamparan hijau itu kalau mau di Bandara Cilikriwut itu bisa, sebenarnya itu adalah hutan taman nasional. Jadi belum bisa menggambarkan bahwa situasi Kalimantan Tengah itu baik-baik saja. Itu sih Kak. Ya, jadi relatif hutan secara tutupan yang masih bagus hanya taman nasional dengan fungsi konservasi ya. Selebihnya itu udah banyak beralih fungsi untuk izin-izin ekstraktif kayak tadi tambang, bisnis kayu gitu ya, lalu kemudian sawit gitu. Betul. Ya, oke. Nah, Bang Janang tadi meng-highlight bahwa ada sering terjadi bencana ekologis ya, kalau Walhi menyebut bencana ekologis. Jadi bencana ekologis itu dia berbeda dengan bencana alam karena dia dipengaruhi oleh faktor ekonomi politik yang ada hari ini gitu. Jadi sengkarut dari proses tata kelola, masifnya pemberian izin, tidak terkontrolnya aktivitas yang memberikan dampak buruk terhadap lingkungan itu terakumulasi menyebabkan bencana ekologis. Tadi disebutkan kalau musim hujan dia banjir, kalau musim kering dia kebakaran hutan dan lahan. Nah, saya mau highlight soal kebakaran hutan dan lahan nih, Bang Janang, karena ini kan menjadi langganan nih Kalimantan Tengah. Betul. Dan kalau kita pakai cara pikirnya negara, kebakaran hutan dan lahan itu kan kayak semacam musim. Kalau kita punya musim hujan dan musim kering, kita punya musim banjir dan musim kebakaran hutan dan lahan gitu. Sebenarnya bisa dijelaskan nggak apa penyebab kebakaran hutan dan lahan itu sendiri gitu, supaya teman-teman sahabat Walhi di luar sana tahu bahwa kebakaran hutan dan lahan itu bukan sesuatu yang datang tiba-tiba gitu. Iya. Nah, baik, kami perlu sampaikan juga bahwa inti dari penyebab utama terjadinya kebakaran hutan dan lahan ya di Kalimantan Tengah yang cukup besar itu 2015 ya. 2015, 2019 itu cukup masif sekali gitu. Bahkan kabut asap di Kalimantan Tengah itu sampai menjadikan banyak sekali warga masyarakat yang terpapar ISPA. Nah, betul seperti yang katakan Kak Uli tadi bahwa semua itu faktor utamanya adalah aktivitas sosial ekonomi atau adanya sebuah aktivitas yang kemudian didasari oleh kebijakan atau keputusan yang diambil secara sadar oleh negara. Kenapa kami menganggap begitu? Karena kebakaran hutan dan lahan itu terjadi di lahan gambut. Kebanyakan itu terjadi di lahan gambut karena lahan gambut ini cukup rentan terbakar ya. Nah, tapi sebenarnya lahan gambut ini sebenarnya lahan basah. Sebenarnya dia tidak akan terbakar kalau dia tidak kering.
Nah, kalau dia kering, dia akan sulit dipadamkan. Nah, berdasarkan pemantauan Walhi Kalimantan Tengah bahwa faktor penyebab kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi di Kalimantan Tengah itu akibat lahan gambut yang sudah rusak. Nah, pertanyaannya pasti kenapa? Kenapa lahan gambut jadi rusak? Dari berdasarkan pemantauan kami bahwa banyak sekali di Kalimantan Tengah itu secara penguasaannya lahan-lahan yang ada itu dikuasai oleh konsesi, termasuk ada proses aktivitas kanalisasi ya. Sebenarnya kan kalau lahan gambut itu kan nggak bisa dikanalisasi karena dia harus tetap mempertahankan tinggi muka air agar lahan gambut ini kan selain dia juga berfungsi untuk daerah serapan, dia juga berfungsi untuk menahan karbon ya. Jadi sehingga udara itu bisa lebih sehat gitu. Nah, akhir-akhir ini pemantauan kami di Kalimantan Tengah itu banyak sekali konsesi yang kemudian terkhusus perkebunan sawit dan hutan tanaman industri yang beraktivitas di area lahan gambut. Nah, ini yang jadi catatan bahwa nah, akibat aktivitas itu sendiri perusahaan melakukan kanalisasi, melakukan deforestasi, menanam sawit, menanam beberapa tumbuhan untuk hutan tanaman industri gitu. Nah, akhirnya gambut ini jadi rusak. Kering, rusak. Kering, rusak, mereka melakukan land clearing, selain land clearing mereka juga buat kanal. Nah, akhirnya area-area dalam konsesi dan luar konsesi itu jadi tidak terkontrol tinggi muka airnya. Harusnya tinggi muka air di lahan gambut itu kan setidaknya minimalnya 5 cm gitu, minimal 5 cm. Tapi yang terjadi malah kering gitu, bahkan hilanglah airnya gitu di situ. Nah, itu yang kemudian bahkan kalaupun intensitas cuacanya cukup panas itu biasanya bisa terbakar sendiri gitu. Jadi banyak sekali yang menjadi faktor yang berdasarkan temuan kita yang kemudian menjadi penyebabnya. Nah, namun sangat disayangkan hari ini bahwa yang terjadi di Kalimantan Tengah malah masyarakat adat yang jadi korban. Oke, kenapa? Masyarakat adat yang jadi korban itu karena di Kalimantan Tengah sendiri kami punya kebiasaan namanya berladang. Berladang itu dengan metode membakar lahan gitu. Nah, membakar itu ini bagian dari kearifan lokal juga. Nah, dan kearifan lokal ini sendiri sudah sekian tahun lalu, sudah sekian ratus tahun sudah berjalan dan sekian ratus tahun itu tidak pernah terjadi kabut asap di Kalimantan Tengah. Nah, artinya kan, nah tapi pemerintah malah melarang lebih masif untuk melarang dan memberikan bahkan aparat penegak hukum malah melakukan penegakan hukum terhadap pelarangan terhadap ladang gitu. Padahal ladang yang dibuka oleh masyarakat adat itu rata-rata tidak sampai rata paling luas ya 2 hektar. Nah, sedangkan konsesi kan ketika dia membuka lahan gambut itu ratusan hektar. Bahkan yang paling fatalnya dia ada banyak sekali perusahaan yang kami temukan itu bahkan beberapa waktu yang lalu kami lakukan monitoring, perusahaan itu banyak beraktivitas di fungsi ekosistem gambut lindung dan fungsi ekosistem gambut budidaya. Harusnya kan nggak boleh kalau di gambut lindung. Nah, kalau dilarang ya untuk dibuka. Dilarang, nggak bisa. Ada aktivitas di situ ya. Kalaupun misalkan dia di gambut budidaya, dia ada komitmen restorasi gitu. Walaupun sebelumnya kita sih sebenarnya nggak sepakat hal itu. Pemerintah selalu menyatakan bahwa ada fase keterlanjuran. Nah, ya ini lagi-lagi keterlanjuran ya sebenarnya. Padahal itu kan hal yang disadari dan dikehendaki sebenarnya. Dan menurut kita itu hanya monopoli kebenaran saja. Iya, artinya Bang Janang, sebab musabab terjadinya kebakaran hutan dan lahan itu buruknya tata kelola komoditas atau kebun gitu ya, baik kebun kayu maupun kebun sawit, dan lemahnya proteksi terhadap ekosistem gambut. Betul gitu. sekali. Bisa disimpulkan begitu. Betul. Nah, kalau misalnya tidak ada perubahan gitu ya, maksudnya tidak ada proses penegakan hukum, tidak ada proses proteksi terhadap gambut, tidak ada proses monitoring dan evaluasi terhadap perusahaan-perusahaan itu, apakah mungkin kebakaran hutan dan lahan itu akan terus berulang tahun ini, tahun depan, 10 tahun kemudian, 15 tahun kemudian? Apakah itu jawabannya? Bagi kami ya, maksudnya kami meyakini bahwa selama tidak ada proses penegakan hukum yang jelas dari aparat penegak hukum, ya itu hanya sebagai mimpi belaka gitu. Karena menurut kita gini ya, sampai hari ini sepengetahuan kami dari Walhi Kalimantan Tengah bahwa
di Kalteng sendiri masih belum ada namanya kebijakan terkait dengan konteks mitigasi bencana. Oke. Kalau kami mencari beberapa referensi hanya di situ deteksi bencana. Oke, kita deteksi bencana. Oh, ini faktor-faktor bencana di Kalimantan Tengah. Tapi faktor-faktor itu sendiri mestinya harus dimitigasi gitu. Harus ada kebijakan. Nah, selain kebijakan saja tidak cukup sampai kebijakan. Ada upaya melakukan evaluasi terhadap apa yang menjadi faktor utama terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Bukan kemudian masyarakat adat saja yang dihukum gitu. Yep. Nah, sedangkan banyak sekali korporasi yang 2015 Kak, 2019 ada yang perusahaan bahkan 2015 tersangka, 2019 tersangka. Nah, sampai saat ini mereka masih beraktivitas saja gitu. Nah, sedangkan masyarakat dihukum di penjara. Nah, kalaupun perusahaan hanya disanksi administratif, mereka membayar ganti rugi pemulihan lingkungan. Iya. Nah, artinya bahwa kalaupun mereka pemulihan lingkungan belum tentu juga toh sampai 2 kali terjadi gitu. Iya, betul. Kebakaran hutan lahan. Betul. Artinya pemerintah hari ini benar-benar belum melakukan tanggung jawabnya sepenuhnya dan sepenuh hati gitu. Karena kita rasa harusnya pemerintah itu mereka melakukan evaluasi terhadap perizinan, melakukan audit lingkungan, seberapa besar kekuatan Kalteng itu dalam melakukan mitigasi bencana, termasuk konteks beberapa bencana yang kita selain karhutla ya, seperti banjir. Harusnya pemerintah juga bisa memitigasi itu dengan melakukan audit terhadap lingkungan di Kalteng. Apakah secara daya tampung dan daya dukung, Kalteng itu sudah mampu nggak gitu? Atau kita sudah di ambang batas? Nah, dan kami dari Wali Kalteng meyakini bahwa Kalteng hari ini sudah masuk di ambang batas darurat bencana ekologis. Oke. Gitu. Ya. Nah, kita beralih ke tambang nih. Tambangan. Ya, tambang di Kalimantan Tengah. Jadi sebenarnya tambang di Kalimantan ini juga sangat masif ya, bukan hanya di Kalimantan Timur, bukan hanya di wilayah Kalimantan lainnya, tapi di Kalimantan Tengah juga pertambangan batu bara itu cukup masif gitu ya. Bagaimana dampak pertambangan batu bara di Kalimantan Tengah hingga saat ini, Kakak Janang? Dampak yang paling signifikan yang terjadi di Kalimantan Tengah akibat aktivitas pertambangan itu selain adanya deforestasi, juga kemudian terjadi kerusakan pada lingkungan, terutama sungai ya, sungai, kemudian adanya pembabatan hutan gitu, kemudian berdampak pada aspek sosial juga bagi masyarakat gitu. Nah, Kalteng itu cukup unik ya, karena dia cukup lengkap industrinya gitu. Dia di sektor, bukan yang orang tahu Kalteng itu banyaknya ya sawit gitu. Kemudian hutan tanaman industri pun sedikit gitu. Padahal pertambangan juga sebenarnya banyak gitu. Bahkan perusahaan-perusahaan besar ada di sana. Nah, yang menjadi permasalahan di Kalimantan Tengah hari ini untuk sektor pertambangan, terkhusus batu bara gitu, ya banyak aktivitas pertambangan tapi hanya menyisakan lubang-lubang tambang. Nah, itu yang terjadi. Yang jadi catatan kami bahwa banyak sekali lubang-lubang tambang yang ditinggalkan di Kalimantan Tengah. Masih belum ada secara sepenuhnya ya perusahaan itu melakukan reklamasi pasca tambang ataupun menutup lubang-lubang tambang itu. Banyak sekali kami temukan gitu. Kemudian yang paling utama adalah kalau berdasarkan kami pernah melakukan permohonan informasi ya ke instansi terkait, dan di Kalimantan Tengah itu hanya sekitar 300-an lebih ya konsesinya yang terdaftar ya, yang sudah CNC gitu, clean and clear. Nah, padahal berdasarkan pemantauan kami banyak sekali tambang-tambang di Kalteng. Lebih dari 300. Lebih 300. Tapi ternyata setelah kami identifikasi dan kami lakukan monitoring, tambang-tambang ini ternyata ada istilah di sana ya. Istilah di sana dengan, kalau di Kaltim kan ada namanya tambang koridor. Nah, kalau di Kalteng itu istilahnya tambang lipat. Nah, gimana? Nah, tambang lipat itu adalah tambang-tambang yang ilegal. Pertambangan batu bara yang ilegal. Jadi pertambangan inilah yang sering menyisakan lubang-lubang tambang. Nah, jadi dan luar biasanya masih belum ada langkah konkret dari pemerintah daerah. Seharusnya kan pemerintah lebih paham lagi daerahnya kan. Maksudnya kalaupun daerah dia harus setiap tahun harusnya melakukan evaluasi bagaimana daerah saya secara tutupan lahan bagaimana. Jangan dia hanya evaluasi, kebanyakan kan rata-rata pemerintah tuh hanya evaluasi soal tahun ini berapa sih APBD kita, berapa sih tingkat kemiskinan kita, tapi tidak mereka mengetahui bahwa
bagaimana kondisi lingkungan kita. Nah, itu pertambangan ini salah satu hal yang urgent menurut kita di Kalimantan Tengah sendiri, selain apa yang dilakukan oleh perkebunan sawit yang sampai saat ini harus diakui bahwa Kalteng termasuk penyumbang masalah terbesar untuk sektor perkebunan sawit. Sawit menjadi penyumbang terbesar masalah di Kalimantan Tengah. Betul sekali. Nah, kita ngobrol soal sawit. Tadi kita ngobrol soal kebun kayu atau hutan tanaman industri gitu ya. Lalu kemudian kita ngomongin soal tambang yang sebenarnya sama sengkarutnya dengan kebun kayu tadi gitu, dan sawit. Tadi ini udah di-highlight bahwa sawit adalah perkebunan penyumbang masalah terbesar di Kalimantan Tengah. Apa aja masalahnya sawit ini? Nanti kita kalau selalu bilang sawit buruk dibilang black campaign gitu ya. Tapi kan faktanya emang buruk gitu ya tata kelola perusahaannya gitu. Gimana nih? Ya harus jujur, kita berdasarkan, ya kita selalu aktif ya melakukan monitoring ya, kemudian melakukan pendampingan masyarakat. Di Kalimantan Tengah itu sendiri hari ini, berdasarkan catatan kita bahwa sampai tahun 2019 saja kita sudah mencatat sekitar 349 kasus konflik, 349 kasus konflik agraria yang kita dokumentasikan, bahkan sampai 2020 terus bertambah tuh. Nah, terus bertambah. Kemudian konflik ini masih belum clear secara sepenuhnya belum clean and clear, resolusi konfliknya juga tidak jelas gitu. Nah, kemudian dampak sawit ini juga, seperti yang saya katakan awal tadi, dia juga penyumbang di beberapa itu karena aktivitas di lahan gambut, dia juga penyumbang karhutla gitu. Karena ada beberapa perusahaan yang lahannya itu terbakar gitu dan cukup luas gitu di Kalteng. Selain itu juga, konflik yang terjadi di Kalimantan Tengah hari ini dan berapa kali viral, bahkan mengakibatkan banyak sekali konflik sosial yang kemudian berujung pada kriminalisasi masyarakat adat, kemudian berujung pada bahkan tahun lalu masih ingat yang baru-baru hangat di Bangkal gitu, bahkan masyarakat adat itu sampai meninggal dunia ditembak aparat. Karena dan itu bukan kali pertama ya. Bukan kali pertama. Banyak kali kalau kita berbicara sejarah, banyak sekali masyarakat adat yang kemudian dikriminalisasi, bahkan meregang nyawa di lahan perkebunan sawit. Dan harus diakui banyak sekali di Kalteng itu lahan sawitnya yang berdarah menurut kita. Nah, itu. Iya. Terus ada juga sawit-sawit ilegal ya, dan paling besar itu kan di Kalimantan Tengah nih. Betul sekali. Ya, kita harus klaim bahwa 80% permasalahan sawit dalam kawasan hutan di Indonesia ini ya 80% di Kalteng gitu. Karena terbukti hari ini banyak sekali lahan-lahan yang disita oleh Satgas PKH ya, yang dibentuk dari tim Garuda itu, yang dibentuk oleh Presiden Prabowo itu ya menyitanya lahannya itu di Kalteng gitu. Bahkan hampir semua gitu. Dan Walhi Kalteng sebenarnya sudah lama, sudah sejak berpuluh tahun sudah kita kampanyekan. Banyak sekali di Kalteng ini aktivitas ilegal. Aktivitas ilegal artinya dia aktivitas dalam kawasan hutan. Kalau dia dalam kawasan hutan, dia tidak ber-HGU, artinya dia tidak bayar pajak pada negara dan dia merugikan negara. Parahnya bahwa negara mengampuni gitu. Iya, lewat serangkaian mekanisme. Teman-teman, Satgas PKH itu Satgas Penertiban Kawasan Hutan ya, yang baru dibentuk beberapa bulan yang lalu melalui Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 soal penertiban kawasan hutan. Nah, apakah dari pantauan teman-teman Walhi Kalimantan Tengah, adanya Satgas ini dan diterbitkannya Perpres ini itu mempermudah kerja-kerja negara, dalam hal ini pemerintah, untuk menindak tegas perusahaan, korporasi gitu, atau justru sebenarnya itu menambah masalah baru gitu di Kalimantan Tengah? Ini menurut pantauan teman-teman Walhi gimana nih? Ya, berbicara Satgas PKH ini, menurut kita di Walhi Kalteng bahwa bukannya menyelesaikan masalah ya, tapi malah membuat kebingungan yang begitu mendalam di tengah masyarakat. Gitu. Karena apa? Karena selama ini masyarakat Kalimantan Tengah, misalkan di beberapa masyarakat yang kami dampingi, bahwa ketika mereka melakukan kesalahan sedikit saja, itu sudah dipidanakan. Betul. Nah, ketika perusahaan yang bertahun-tahun merugikan negara, malah tidak ditindaklanjuti, dihukum secara pidana dan perdata, secara administratif pun tidak gitu,
malah mereka diampuni dengan skema ini. Nah, ini yang kemudian menjadi pertanyaan. Bahkan ada yang kami temukan bahwa di beberapa area yang disita oleh Satgas itu, area yang sedang berkonflik antara perusahaan dengan masyarakat. Nah, masyarakat mengklaim bahwa itu lahannya belum ada ganti rugi. Nah, masyarakat ini kan banyak tidak tahu soal status kawasan, apakah dia kawasan hutan atau kawasan. Bahkan ada beberapa desa loh, Kak Uli, di Kalteng itu kami pernah tanya, Pak, di sini lahan area yang masuk APL di mana? Yang bisa bikin sertifikat. Cuma mereka nunjuk ke seberang sana gitu. Ternyata ketika mereka tunjuk itu lahan sawit. Ya terus kalau di dalam kampung seperti apa? Masih banyak di kampung-kampung di Kalteng itu yang masih masuk dalam kawasan hutan. Akhirnya kampung yang jadi korban gitu. Nah, ini yang masyarakat kan tidak tahu soal itu gitu. Nah, jadi negara menurut kita masih belum beres untuk mengelola kawasan di Kalteng, dan rencana tata ruang ataupun terkait dengan kebijakan tata ruang juga masih semrawut sampai saat ini. Dan kami bisa membuktikan itu bahwa sangat semrawut gitu. Dengan ya banyak sekali masalah-masalah yang ditimbulkan tadi. Bahkan hari ini satu hal yang jadi catatan dari kami bahwa bukannya menyelesaikan masalah dari Satgas PKH ini, malah merubah pola baru konfliknya. Yang dulunya ya antara masyarakat dengan korporasi ya, awalnya kan berkonflik. Terus ketika lahan itu disita Satgas, artinya seolah-olah hari ini masyarakat melawan negara. Nah, ini kan jadi tidak jadi gimana ya? Terkesan bahwa sangat akhirnya terlindungi sekali itu. Akhirnya korporasinya terlindungi. Ini hanya menurut kami ini hanya monopoli kebenaran saja gitu, bahwa seolah-olah korporasi ditindak padahal mengamankan korporasi. Ya. Nah, dari semua cerita tadi, kan ini teman-teman Walhi Kalimantan Tengah itu mendokumentasi itu semua dalam riset yang baru dibuat ya. Desk study dan monitoring terhadap beberapa perusahaan. Dan sebanyak 12 perusahaan tuh sudah dilaporkan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan. Nah, kira-kira apa yang diharapkan oleh teman-teman Walhi Kalimantan Barat dan tentunya masyarakat di sana? Kalimantan Tengah. Walhi Kalimantan Tengah sama-sama Dayak soalnya. Meskipun mungkin Dayaknya beda-beda. Nah, apa yang diharapkan oleh teman-teman Walhi Kalimantan Tengah dan juga rakyat, masyarakat di sana, karena kan ya Walhi pasti bekerja berdasarkan mandat rakyat, suara rakyat gitu. Nah, apa yang diharapkan dari proses pelaporan ini yang sudah dimasukkan ke kedua kementerian itu setidaknya gitu, dan kira-kira apa yang kemudian juga akan dilakukan oleh teman-teman Walhi ketika misalnya laporan itu tidak direspon, tidak diproses oleh kementerian? Ya, satu hal yang menjadi harapan kami, yang pertama adalah kami pengen bahwa negara berani. Negara tidak jadi pengecut untuk menindak korporasi-korporasi yang benar-benar terbukti merusak lingkungan, mengakibatkan permasalahan sosial, budaya, dan ekonomi di tengah-tengah masyarakat. Kami pengen negara tidak jadi pengecut. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kami pengen bahwa kementerian terkait itu punya power. Negara tidak boleh di bawah swasta gitu. Negara harus tunduk ya terhadap korporasi. Betul, karena mandat negara itu, mandat kementerian itu adalah mandat undang-undang, mandat konstitusi. Kalau mereka tidak menjalankan mereka tidak mampu untuk menindak perusahaan-perusahaan yang merusak lingkungan dan merusak hutan kita, artinya mereka tidak menjalankan konstitusi, mereka tidak menjalankan mandat rakyat dan mandat negara gitu. Nah, itu yang sangat kami harapkan. Nah, kalaupun nanti pertanyaannya, bagaimana kalau misalkan mereka tidak mau melakukan itu? Kalau misalkan ya ini hanya saja biasa saja gitu, atau membiarkan saja itu terjadi, ya artinya kami bisa saja berkesimpulan bahwa hari ini negara sedang seperti macan ompong gitu. Bahwa kita bercita-cita menjadi macan Asia, ternyata kita negara yang menjadi macan ompong, dan kita tidak mampu menindak korporasi yang jahat ini. Padahal kan sebenarnya ketika mereka menindak korporasi itu yang berikan rakyat, artinya mereka sedang menyelamatkan rakyat dan menyelamatkan negara. Dan tentunya teman-teman akan selalu siap berlawan ya, sebagaimana simbolik yang sedang dipakai hari ini. Selama masih bisa bernapas ya, sepertinya kami akan tetap melawan. Mantap. Ya, selain itu kita tahu betul nih Kakak Janang bahwa
persoalan lingkungan itu kan bukan hanya persoalan Walhi gitu ya, bukan hanya persoalan masyarakat yang hidup di tingkat tapak yang terdampak langsung, tapi persoalan kita semua gitu. Bangsa sebagai sebuah bangsa, sebagai sebuah rakyat gitu ya. Bisa kasih pesan kepada teman-teman sahabat Walhi di luar sana, apa kira-kira yang bisa dilakukan oleh teman-teman di sana untuk mendukung perjuangan masyarakat di Kalimantan Tengah dan mendukung juga gerakan teman-teman Walhi di Kalimantan Tengah untuk memulihkan Kalimantan Tengah? Pesan yang paling konkret dari kami adalah pertama, kembalikan Kalimantan Tengah menjadi paru-paru dunia dan stop deforestasi, dan kita dukung perjuangan masyarakat adat untuk pengakuan dan perlindungannya, termasuk wilayah kelola rakyat, masyarakat wilayah adat, karena hutan hilang, masyarakat adat lenyap. Itu saja. Oke, terima kasih Kakak Janang. Ya, teman-teman sahabat Walhi yang sudah menyaksikan podcast Opsi pada hari ini. Tadi benar-benar ajakan yang sangat menarik sekali dan sangat penting sekali dari Walhi Kalimantan Tengah, juga termasuk dari masyarakat adat dan komunitas lokal yang ada di Kalimantan Tengah. Jadi, kalau kemudian kita berhenti untuk menyuarakan penyelamatan lingkungan atau alam, maka pada titik yang sama kita juga berhenti menyelamatkan kehidupan kita sendiri. Karena ketika bumi rusak sekalipun, bumi tetap akan ada, tapi belum tentu kehidupan kita juga akan lebih baik dari hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan podcast kali ini. Saatnya kita suarakan, pulihkan Kalimantan Tengah, pulihkan Indonesia, dan sampai jumpa di podcast Opsi berikutnya. Salam adil dan lestari. Lestari.